Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Muhammad Ramdhanu atau Danu menjadi salah satu orang yang paling dicurigai terhadap kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Danu yang masih saudara dekat korban yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu juga menjadi salah satu saksi kunci kasus yang belum terungkap selama 5 bulan ini. Dia sangat dicurigai oleh polisi karena pengakuannya yang sering berubah-ubah dan sempat membersihkan bak mandi di tempat kejadian perkara TKP. Belakangan, Danu ditinggal Yoris yang meninggalkan dia bersama kuasa hukumnya sekarang untuk bergabung dengan kuasa hukum ayahnya. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan dalam wawancaranya bersama Tribun News mengungkap banyak hal termasuk Danu yang seperti menjadi incaran polisi dalam kasus Subang itu. Taufan menjelaskan pihaknya sudah punya kronologis lengkap tentang pembelaan Danu. Keyakinan kami memang kami sudah punya satu kronologis lengkap tentang pembelaan Danu, ujar kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan dikutip Tribun Jabar. Untuk lebih jelasnya, Taufan mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa membeberkan untuk publik. Ia mengklaim upaya dari kronologis pembelaan Danu tersebut akan menjadi senjata timnya. Ini memang menjadi senjata kita, ujarnya. Kendati begitu, Ahmad Taufan menegaskan sampai saat ini pihaknya masih meyakini bahwa Danu bukan pelaku Rajapati kasus Subang tersebut. Kemudian Taufan membeberkan keyakinannya itu lantaran berdasarkan pengamatannya bahwa pelaku adalah seorang yang profesional. Menurutnya pelaku merancang kejahatannya hingga berbagai pihak dari Mabes Polri dan lainnya terjun menangani kasus Subang tersebut. Ia pun menilai sejatinya Mabes Polri terjun kasus perampasan nyawa biasanya cepat diungkap. Namun demikian, ia mendapat kenyataan meski sudah dibantu Mabes Polri, kasus Subang belum kunjung diungkap. Taufan pun menyinggung terkait statemen petinggi di media yang menyebut ada TKP yang dirusak. Demikian, kuasa hukum Danu itu menegaskan peristiwa TKP yang dirusak itu pun harus dikaji. Siapa yang merusak, siapa yang datang pertama ke TKP, siapa yang berpotensi merusakkan begitu, tegasnya. Karena hal itu Taufan yakin bahwa Danu bukan pelaku Rajapati Tuti dan Amalia tersebut. Taufan mengindikasi dari awal bahwa Danu diarahkan di posisi sebagai saksi yang tertuduh. Oleh karena itu, kuasa hukum Danu itu mengharapkan pihak berwenang mengkaji keseluruhan dari sudut pandang manapun. Tegasnya Taufan yakin sosok pemuda 21 tahun yang dikenalnya selama ini tak mampu melakukan perampasan nyawa yang sedemikian keji. Ia yakin Danu tidak mampu menghilangkan nyawa yang disayangi, hingga menghilangkan semua bukti. Karena kami mengenal klien kami insya Allah yakin beliau, Danu, bukan pelaku, ucapnya. Namun, lebih lanjut kuasa hukum Danu itu tetap menyerahkan segala urusan dan hasilnya kepada kepolisian. Terakhir, ia mengatakan seandainya polisi tetap mengarahkan Danu sebagai tersangka, Taufan menegaskan pihaknya tetap akan mendampingi kliennya sampai akhir. Di sisi lain, setelah sketsa wajah pelaku dirilis dari Polda Jabar, muncul kaitan adanya saksi prioritas dalam kasus Subang tersebut. Lalu, apa arti atau makna dari saksi prioritas tersebut? Dijelaskan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, saksi prioritas artinya saksi khusus. Artinya saksi yang diprioritaskan oleh kepolisian, ujar kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, dikutip Tribun Jabar dari tayangan Freddy Sudaryanto Sport, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022. Taufan menjelaskan saksi prioritas tersebut adalah orang yang diduga seperti yang tergambar dari sketsa wajah pelaku tersebut. Jika orang yang dalam sketsa ditangkap, maka pelaku tersebut menurutnya adalah saksi prioritas. Dijelaskan Taufan, saksi tersebut nantinya yang akan mengungkap teman yang melakukan perampasan nyawa hingga dalang atau otak di balik perampasan nyawa. Kemudian Taufan membedakan saksi prioritas yang dimaksud bukan saksi yang sering menjalani pemeriksaan BAP. Ia menjelaskan saksi yang memberikan keterangan dalam BAP merupakan bagian dari petunjuk yang dikumpulkan penyidik guna mendapat informasi penting terkait kejadian atau kasus Subang tersebut. Lanjut, Taufan menyinggung jika kliennya, Danu, saksi yang terlibat dalam kasus Subang. Taufan lebih dulu menjelaskan sebelum polisi mengungkap semua pelaku, semua pihak berlandaskan pada asas praduga tak bersalah. Adapun saat ditanya jika Danu terlibat dalam kasus Subang, kuasa hukum tersebut beri jawaban. Ia mengaku masih berkeyakinan bahwa Danu bukan merupakan pelaku dalam kasus Subang tersebut. Namun, ia pun tak menutup kemungkinan jika nantinya polisi menetapkan atau mengarah pada Danu. Jika demikian hal itu terjadi, kuasa hukum tersebut mengaku pihaknya tetap akan membela Danu. Kita berkeyakinan bahwa Danu bukan merupakan pelaku.
Tetapi apabila penetapan polisi mengarah ke klien kita, pastinya akan kita bela, ujarnya. Taufan kemudian menjelaskan dia meyakini pelaku merencanakan kejahatan merampas nyawa Tuti dan Amalia secara profesional. Dalam hal tersebut, pihaknya pun harus menelusuri peran Danu jika terlibat dalam kasus Subang tersebut. Menurutnya, kalaupun jika penetapan polisi menyatakan Danu terlibat, pihaknya menelusuri peran kliennya untuk mengarah pada para pelaku lainnya. Kalaupun misalnya penetapan menyatakan Danu, pasti kita yakini peran Danu itu ada sesuatu, di mana yang menyuruhnya siapa, otak dari pelaku ini siapa, ujarnya. Ahmad Taufan menjelaskan proses hukum pengungkapan kasus Subang tersebut masih panjang. Namun, Taufan menegaskan sebagai kuasa hukum pihaknya sudah berprinsip mengambil konsekuensi memberikan pendampingan hukum kepada kliennya. Terakhir, kuasa hukum Danu itu berharap kepolisian menyelesaikan kasus Subang tersebut sampai tuntas. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.